Anda kembali menyaksikan Sergap, pemirsa. Kepolisian masih menyelidiki penyebab terbakarnya sebuah pabrik spons atau busa di Sukoharjo, Jawa Tengah yang terbakar. Peristiwa terjadi saat sebagian karyawan sudah pulang. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap hitam membakar sebuah pabrik spons atau busa di Jalan Ciutelukan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Api dengan cepat membakar spons atau busa yang digunakan sebagai bahan membuat kasur. Besarnya api dan tebalnya asap terlihat hingga ke kawasan Solo Raya. Peristiwa terjadi saat sebagian karyawan sudah pulang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merambat ke pemukiman. Sulitnya akses jadi hambatan menjangkau lokasi kebakaran. Warga yang tinggal di sekitar lokasi menyaksikan upaya pemadaman. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Gak ada suara, saya kirain cuma kebakaran itu sampah. Saya kirain, tahu-tahu lama-lama menjadi gede. Ini pabrik. Udah lama dan masih proses pemadaman, nanti mungkin proses pemadaman kita. Penyebab utamanya mungkin Ini kami masih menunggu proses pemadaman selesai. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Komplotan pencuri menggasak 4 tabung gas dan uang jutaan rupiah dari sebuah warung di Tebet, Jakarta Selatan. Saat beraksi, pelaku menggunakan mobil sehingga tidak dicurigai warga sekitar. Dua pelaku masuk ke dalam warung di Jalan Klingkit, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan setelah memotong gembok pagar. Dengan leluasa, pelaku menggasak 4 tabung gas yang ada di dalam warung yang ditutup karena pemiliknya sedang pergi. Satu persatu tabung gas dimasukkan pelaku ke dalam mobil. Selain itu, pelaku juga mengambil uang jutaan rupiah. Pas ibu saya lagi keluar, ada mobil Xenia putih datang, terus dia motong gemboknya itu cepet banget, terus dia masuk, dia buru-buru ambil apa aja yang terlihat sih tabung gas sama beberapa uang. Warga berharap polisi bisa menangkap pelaku pencurian ini. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pencurian sepeda motor kian marak. 3 orang komplotan pelaku curanmor beraksi di rumah kos di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam hitungan menit, pelaku membawa kabur 1 motor matic. Dua pelaku beraksi mencuri sepeda motor di halaman rumah kos Jalan SLTP 87 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi pelaku terekam CCTV. 1 motor matic milik penghuni kos dibawa kabur pelaku. Aksi pencurian motor terjadi 2 kali dan telah dilaporkan ke polisi. Dari rekaman CCTV berapa orang Bu yang terlihat ada di sini Bu? 3 orang ya Bu? 3 orang. Yang 2 ada di luar? Ada di luar, satu pegang motor, pokoknya kayaknya rapi banget sih dari sana gitu. Jadi pas ini kayak pura-pura goncengan di dalamnya ada 1. Kayak seolah-olah mau keluar dari rumah gitu loh. Kejadian ini mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dengan memakai kunci pengaman ganda pada sepeda motor. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati iNews melaporkan. Seorang wanita di Mampang, Jakarta Selatan tega membunuh suami sirinya usai terlibat cekcok. Pelaku menikam korban setelah sempat keluar rumah dan meminta pertolongan warga. Pelaku pun menjalani 44 adegan reka ulang yang digelar di halaman Polsek Mampang. Pembunuhan Endra Superna yang dilakukan istrinya berinisial RK ini terjadi pada pertengahan Agustus lalu di Jalan Bangka 8C, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Korban tewas setelah terlibat cekcok dengan istrinya. Warga mendapati korban keluar rumah dalam kondisi terluka. Pelaku diketahui menikam korban di bagian dada.
Dari kejadian ini, Polsek Mampang menggelar rekonstruksi ulang kasus. Pelaku menjalani 44 adegan. Dalam reka ulang terungkap korban dan tersangka bertengkar hingga saling pukul yang dipicu karena RK tak mau memberi uang kepada korban. Tak terima dengan perlakuan istrinya, korban mengambil pisau di dapur. Namun pelaku berhasil merebutnya dan menikamnya di bagian dada korban. Adegan yang tadi ini ada 42, namun ada 2 kali tambahan adegan, jadi sekitar 44 adegan. Ada fakta-fakta baru Pak yang terungkap baru? Sejauh ini tidak ada, sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada saat rilis kemarin. Jadi tidak ada fakta yang baru, cuma ada tambahan adegan, 2 adegan. Dari kasus ini, pelaku terjerat pasal 351 tentang penganiayaan dan terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Warga gempar temukan jasad wanita yang nyaris jadi kerangka tergeletak di dalam bangunan rumah kosong. Jasad ditemukan seorang YouTuber yang sedang membuat konten misteri. Diduga jasad ini sudah berada di dalam rumah selama 2 bulan. Sesosok mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan di sebuah ruangan dalam rumah kosong di Babakan Asem, Subang, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah membusuk dan mengering, nyaris menjadi tulang belulang. Diduga jasad telah tewas beberapa bulan lalu. Jasad pertama kali ditemukan oleh YouTuber yang sedang membuat konten misteri. Saksi mencium bau busuk dan saat ditelusuri ternyata ditemukan sesosok jasad dalam posisi tergeletak. Penemuan ini membuat warga sekitar geger dan langsung memenuhi lokasi. Mendapat laporan, polisi langsung mengamankan lokasi temuan. Ditemukan sama orang YouTuber, warga paranormal Yang bikin konten itu Iya. di sini. Iya, Ketemunya di mana? ya di situ di kamar 2. Itu kira-kira mayat udah lama atau gimana? Udah lama kayaknya, Jenis kelaminnya apa? perempuan kayaknya Pak. Untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian korban, polisi mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki kasus temuan ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 13 kg sabu ditemukan disembunyikan di bagian bawah bus Pelangi jurusan Medan Tasikmalaya. Bagian bawah bus sengaja dimodifikasi untuk tempat penyimpanan sabu. Supir dan kernet bus serta seorang pria yang ada di dalam bus ditangkap petugas. Bus Pelangi jurusan Medan Tasikmalaya ini diberhentikan oleh petugas BNN dan polisi saat melintas di Jalan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Bus lalu diamankan ke Mapolsek Raja Polah karena diduga membawa narkoba jenis sabu. Saat penggeledahan, petugas menggunakan alat las untuk membongkar bagian bawah bus yang sudah dimodifikasi. 13 kg sabu dalam kemasan teh ditemukan di bagian bawah bus di antara lorong jok penumpang dekat sopir. Sabu diduga akan diedarkan di kawasan Tasikmalaya. Sopir dan kernet bus serta seorang pria yang ada di dalam bus ditangkap petugas. Kepala BNNP Jawa Barat Brigjen Pol Sufyani Sarif menyebutkan pengungkapan sabu merupakan hasil operasi bersama antara BNN dengan Polresta Tasikmalaya. Ketiga pelaku beserta barang bukti 13 kg sabu diamankan petugas BNN. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Sujuharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Di antaranya pembunuhan sadis disertai mutilasi menggemparkan penghuni apartemen Kalibata City. Pelakunya sepasang kekasih yang ingin mengambil harta korban. Selain itu, aksi penyerangan terhadap ulama Syekh Ali Jaber terjadi di Bandar Lampung. Pelaku menyerang korban saat mengisi acara tablik akbar. Aksi penyerangan terhadap Syekh Ali Jaber saat menggelar tablik akbar di kawasan Sukmajaya, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung menggemparkan warga.
Pelaku menyerang korban dengan senjata tajam ditangkap di lokasi kejadian dan sempat dihakimi para jemaah. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan pelaku Alfian Ardian sebagai tersangka. Saat ini sudah kita tetapkan tersangka diduga pasal 351 ayat 2, yaitu melakukan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun. Sementara korban meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan tak terima jika pelaku disebut menderita gangguan jiwa. Menurutnya, aksi pelaku dilakukan secara terlatih karena mengincar bagian vital tubuhnya yang bisa mengakibatkan kematian. Korban menduga ada dalang yang menggerak aksi pelaku. Keputusan terakhir adalah perilaku adalah gangguan jiwa atau gila dan sudah ditutupi kasus ini, saya tidak akan berhenti di sini. Pasti akan kita perjuangkan kalau terpaksa sampai ke mahkamah supaya terbentuk tim ahli yang memiliki keahlian dalam bidang psikologi jiwa supaya kita bisa mendapatkan reaksi yang benar dari mereka dan kita bisa libatkan beberapa pihak. Dari kasus ini, Polda Lampung menggelar reka ulang kasus penikaman Syekh Ali Jaber. Yang terjadi di rumah pelaku. Jalannya rekonstruksi disaksikan ratusan warga. Polisi mengurai kejadian dimulai dari kediaman pelaku yang tak jauh dari lokasi kejadian hingga saat pelaku melakukan penyerangan. Pelaku pun memperagakan 17 adegan di bawah pengawalan ketat petugas kepolisian. Seluruh adegan diperagakan sesuai dengan berita acara penyidikan. Di dalam rekonstruksi ini telah diperagakan daripada 17 adegan sebagaimana yang dituangkan tersangka dalam berita acara pemeriksaan pada saat pasca kejadian dan juga selama penetapan tersangka. Jadi artinya ada 17 adegan yang sesuai dengan berita acara. Usai rekonstruksi, pelaku kembali ditahan di Mapolresta Bandar Lampung. Warga Mekar Harja, Banjar, Jawa Barat dikejutkan dengan peristiwa kebakaran besar yang melanda salah satu rumah. Warga mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api cepat membesar hingga meludeskan seluruh bangunan beserta isinya. Pemilik rumah pun histeris hingga nyaris pingsan. Menurut keluarga korban, rumahnya ini sengaja dibakar oleh pacar anaknya. Pembakaran terjadi setelah keduanya terlibat pertengkaran. Pelaku yang mabuk sebelumnya juga sempat mengancam adik pacarnya. Warga yang mengetahui kejadian menangkap pelaku yang diketahui telah beristri dan nyaris menjadi bulan-bulanan warga sebelum diserahkan ke polisi. Kata adeknya Nia, katanya dia itu nelpon ke Nia, pokoknya kalau kamu nggak pulang, rumah kamu akan dibakar, katanya gitu. Permasalahan apa? Ya mungkin karena Nia itu kerja gitu kayaknya mah. Dia juga kan punya istri, gitu. Dalinya. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meski tak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran ini korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Aksi penganiayaan keji satu keluarga terjadi di Desa Somi, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Korban sepasang suami istri dan seorang cucunya berusia 4 tahun mengalami luka akibat senjata tajam dan luka bakar, masih menjalani perawatan di RSUD Gunung Sitoli. Ironis, ketiga korban ini terluka akibat dianiaya 3 kakak beradik yang merupakan keponakan korban. Ketiganya diringkus di tempat persembunyiannya. Dari pemeriksaan diketahui pelaku awalnya membakar rumah sekaligus tempat usaha ternak sarang bulung walet milik korban. Melihat ketiganya berhasil keluar dari rumah, pelaku langsung menganiayanya. Pelaku mengaku sakit hati karena pamannya tak membagi hasil penjualan sarang walet. Pelaku itu adalah dendam. Dan kenapa kok dendam dia melakukan itu? Karena dari hasil usaha itu tidak dibagi rata. Ketiga pelaku terancam 15 tahun penjara.